Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atas kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita akan membahas tentang marhalah-marhalah dakwah dalam Islam yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita akan membahas marahilud dakwah al-islamiyah fi hayatin Nabi. Tahapan-tahapan dakwah Islam dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marat ad-da'watu islamiyah fi hayatihi alaihi salatu wasallam mundu bi'asatihi ila wafatihi bi arba'i marahil. Dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW itu sejak beliau diutus menjadi Nabi hingga meninggal itu dapat kita bagi menjadi 4 fase atau 4 marhalah. Al-marhalah al-ula, fase pertama ad-da'wah sirran wastamarat salasa sanawatin. Yang pertama adalah dakwah sirran, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Wastamarat salasa sanawat, dan ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah Nabi sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Di awal sejak beliau mendapatkan wahyu pertama sampai 3 tahun itu disebut dakwah sirron, dakwah sembunyi-sembunyi. Wal marhalah ats-tsaniyah, marhalah yang kedua, fase yang kedua, ad-dakwah jahran, dakwah secara terang-terangan, wabil lisani faqat, tetapi hanya dengan lisan saja, hanya dengan dakwah bil lisan. Wastamarat ilal hijrah, dan ini berlangsung sampai hijrahnya Nabi ke Mekah. Ke Madinah maksudnya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-marhalah ats-tsalitsah, fase yang ketiga, ad-dakwah jahran, dakwah secara terang-terangan ma'akita lil mu'tadin. Ini yang ketiga ya. Al-marhalah ats-tsalitsah dakwah jahran, dakwah secara terang-terangan ma'akita lil mu'tadin wal badiin bil qital, beserta memerangi orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang menyakiti kaum muslimin ya, memulai untuk berperang dengan orang muslim. Wal badiin bil qital, orang-orang yang mulai berperang, au syar, atau orang yang berlaku jelek kepada muslimin. Wastamarra hadhil marsalah ila am sulhil Hudaybiyah. Marhalah yang ketiga ini berlangsung nantinya sampai perjanjian atau perjanjian damai Hudaybiyah. Itu yang ketiga, jahran, beserta memerangi orang-orang yang berusaha untuk berperang dengan orang muslim ataupun melakukan kejahatan terhadap orang muslim. Adapun marhalah yang keempat, al-marhalah ar-rabi'ah, ad-dakwah jahran, berdakwah dengan terang-terangan ma'akitali kulli man waqafa fi sabilid dakwah, berdakwah dengan terang-terangan beserta memerangi orang yang berusaha untuk mencegah dakwah. Artinya orang yang memerangi orang yang memusuhi dakwah Islam, mencegah dakwah Islam ya. Au imtina anid dukhul fil Islam, atau orang yang mencegah orang-orang untuk masuk dalam Islam. Jadi yang diperangi itu di sini adalah orang yang memang dengan sadar mereka memerangi sehingga dakwah Islam itu terhenti. Nah, itu yang diperangi. Artinya tidak memerangi orang yang tidak kemudian memerangi dakwah Islam. Ba'da fatratid dakwah wal i'lam. Nah, jadi diperangi itu juga ba'da fatratid dakwah wal i'lam minal musyrikin awil mulahidah awil wasanin. Jadi mereka diberikan dakwah dulu, kemudian diberikan pengetahuan terlebih dahulu, masih kemudian mencegah dakwah Islam
artinya mereka frontal ya. Ada orang Islam mau berdakwah, kemudian mereka tidak mengizinkannya, menghentikan dakwah itu. Ini yang diperangi kemudian. Tentunya setelah kemudian iklam, diberitahu, diberi dakwah dulu. Siapa mereka itu? Minal musyrikin, baik dari kalangan orang musyrik yang kemudian mencegah dakwah Islam, atau mulahidah, orang-orang yang kemudian al-wathaniyin ya. Orang-orang yang kemudian mereka tidak mengesahkan Allah. Wa kanat hadhihi al-marhalah hiya allati istaqarra 'alaiha amru syari'ah Islami wa qama 'alaiha hukmul jihad fil Islam. Maka marhalah-marhalah yang kita sebutkan tadi, 4 marhalah itu adalah 4 marhalah yang kemudian dengan marhalah-marhalah itu syariat Islam bisa menjadi kokoh. Kemudian dalam Islam juga ada yang kita kenal dengan hukum jihad. Hukum jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas marhalah-marhalah tersebut dari yang dakwah sirran sampai yang jahran. Ad-dakwah sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan. Bada'an Nabi yastajib li amrillah fa'akhadha yad'u ila ibadatillah wahdihi wa nabdil asnam. Nabi Muhammad kemudian memenuhi perintah Allah dan beliau kemudian mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan patung-patung, berhala-berhala. Walakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran hadaran min waqa'il mufaja'ati ala Quraisy allati kanat muta'assibatan li syirkiha wa wathaniyatiha. Kenapa Nabi dakwahnya sirran, samar, hadaran min waqa'il mufaja'ah? Karena takut nanti terjadi kekagetan, mufaja'ah, kaget bagi orang Quraisy yang pada waktu sangat fanatik dengan kesyirikannya dan dengan berhalanya. Jadi Nabi berdakwah dengan sir ini takut bukan kemudian takut kepada orang Quraisy, tapi takut orang Quraisy kaget karena mereka pada waktu sangat fanatik terhadap kesyirikan dan berhala-berhalanya itu. Falam yakun alaihi salatu wassalam yadhharu da'wah fil majalis al-umumiyah li Quraisy. Walam yakun yad'u illa man kanat tashudduhu ilaihi qarabah aw ma'rifah sabiqah. Walam yakun alaihi salatu wassalam yadhhar ad-da'wah fi majalis al-umumiyah. Nabi tidak pernah berdakwah itu di majelis-majelis umum bagi orang Quraisy. Walam yakun yad'u illa man kanat tashudduhu ilaihi qarabah aw ma'rifah sabiqah. Dan beliau tidak berdakwah kepada orang yang kemudian ada ikatan yang kuat kepada Nabi, baik itu bentuknya qarabah, kekerabatan, ataupun Nabi sudah mengenalnya sebelumnya, sudah dekat dengan Nabi. Jadi Nabi pilih-pilih yang hanya beliau yakin mau mendengarkan. Bukan yakin ya, sangkaan beliau besar bahwasanya orang yang beliau dakwahi akan ikut kepada beliau, baik dari golongan keluarganya atau kolega-kolega Nabi yang sudah beliau kenal ya, kenalan-kenalan Nabi. Wa kana fi awaili man dakhala al-Islam min haula Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa Ali ibn Abi Thalib wa Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wassalam wa mutabannahu. Dan orang yang masuk pertama kali dalam Islam diantaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid yang kemudian ini adalah istri Nabi. Wa Ali bin Abi Thalib, ini sepupu Nabi, putra dari paman beliau yaitu Abu Talib. Wa Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wassalam wa mutabanna. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah orang yang dimerdekakan oleh Nabi dan kemudian dijadikan anak angkat. Wa Abu Bakar ibn Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq, wa Utsman ibn Affan dan Utsman bin Affan, Zubair bin Awam,
ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas wa ghairihim radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Haritha, Abu Bakar, kemudian Uthman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga orang-orang lainnya. Fakana haula yatalaqqawna an-nabi sirran. Maka mereka itu yang sudah kita sebutkan tadi, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Bakar, yaltaquna bin nabi sirran, bertemu dengan Nabi sirran, sembunyi-sembunyi. Wa kana ahaduhum idza arada mumarasata ibadah minal ibadat dhahaba ila syi'abi Makkah yastakhfi fiha an anzari Quraisy. Mereka apabila ingin kemudian beribadah, ingin sholat, mereka pergi ke tempat-tempat tersembunyi yang jauh daripada pandangannya orang Quraisy. Jadi di Mekah itu ada tempat-tempat tersembunyi yang kemudian tidak ramai orang, itu mereka beribadah di sana. Jadi sembunyi-sembunyi ibadahnya di awal Islam itu. Ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi. ثم لما أربى الذي دخلوا في الإسلام على 30 ما بين رجل ومرأة اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم وهو الأرقام ابن أبي الأرقام ليلتقي بهم فيها لحاجة الإرشاد والتعليم. Kemudian ketika yang masuk kepada Islam itu sudah mencapai bilangan 30, dan laki-laki dan perempuan, ya, ada laki-laki dan perempuannya, ya. Kemudian Nabi memilih salah satu rumah mereka yang bernama Arqam ibn Abi al-Arqam. Ini dipilih menjadi tempat untuk mereka bertemu, memberikan tempat berkumpul lah, seperti base camp lah begitu ya, tempat Nabi mengajar, tempat memberikan wejangan-wejangan. Dipilihnya rumah Al-Arqam bin Abi al-Arqam ini. وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب 40 رجلا وامرأة دخلوا في الإسلام. Di masa ini akhirnya terkumpul sekitar orang-orang yang masuk Islam 40 orang, baik laki-laki dan perempuan. Amatuhum minal fuqara, kebanyakan dari orang-orang fakir. Wal arqa mimman la sya'na lahu baina al-Quraisy, dan juga dari kalangan budak, ya, yang paling banyak dari kalangan budak, termasuk Sayyidina Bilal itu dari kalangan fuqara, orang-orang miskin atau orang yang enggak punya kedudukan. Jadi yang ikut Nabi di 40 orang pertama ini tidak ada pembesar-pembesar Quraisy, ya. Rata-rata adalah orang-orang fuqara, para budak, dan yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan di bangsa Quraisy. Nah, ini dakwah Nabi secara samar-samar. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran-pelajaran dan ibrah. Yang pertama, wajhus sirriyah fi bad'id dakwah ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kita ingin melihat di sini kenapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. La raibah anna taqattumun nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ila al-Islam khilal hadhihi as-sanawat al-ula lam yakun bisababil khauf ala nafsihi. Tidak diragukan lagi bahwa ketika Nabi kemudian dakwahnya sembunyi-sembunyi beberapa tahun di awal itu, 3 tahun itu, bukan karena beliau takut kepada dirinya, artinya tidak takut nanti dapat dibunuh atau dapat kekerasan. Fahuwa hinama kullifa bid-da'wah nazala alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir ila akhirih alima annahu rasul. Jadi ketika Nabi kemudian diberikan beban oleh Allah dan kemudian turun sebuah ayat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Alima annahu rasul, Nabi tahu bahwasanya dirinya adalah rasul.
Nabi tahu dirinya adalah Rasulullah ilan nas. Beliau tahu bahwasanya beliau adalah Rasulnya Allah bagi manusia. Wa huwa lidzalika kana yuqinu bi anna al-ilah alladhi ibta'athahu wa kallafahu bi hadhihi ad-da'wah qadirun ala ayyahmiyahu wa ya'simahu minan nas. Dan beliau juga sangat yakin, sesungguhnya seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang telah mengutusnya dan memberikan beban ini, beban untuk berdakwah ini, sangat mampu, qadir ala ayyahmiyahu, mampu untuk menjaga Nabi, wa yusimahu, dan menjaga Nabi dari manusia. Artinya Nabi yakin sebenarnya Allah yang Rabbul Alamin, yang telah menugaskan beliau menjadi Nabi, telah memberikan beban dakwah kepada Nabi ini, yakin Nabi bahwasanya beliau akan dijaga oleh Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Ala anna Allah azza wa jalla law amarahu min awwal yawmin ay yasda' bid da'wah bainan nasi 'alanan lamma tawani an dhalika sa'ah walau kana yatara'a lahu fi dhalika masra'ahu. Ala anna Allah azza wa jalla, bahwasanya andaikan Allah subhanahu wa ta'ala, law amarahu min awwal yawmin, andaikan Allah menyuruh dia sejak pertama kali, ayasda' bid dakwah, kemudian dia menjaharkan dakwah itu, berdakwah secara terang-terangan, bainan nasi alanan, di antara manusia dengan terang benderang, dengan jelas, dengan tanpa rahasia lagi, lama tawani andalika sa'ah, lama tawani andalika sa'ah walau kana yatara'a lahu fi dzalika masra'ahu. Maka Nabi pada waktu itu tidak akan kemudian mempunyai waktu untuk kemudian waktu untuk kemudian menyelesaikan dakwahnya ini. Jadi memang ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi Muhammad SAW di awal marhalah dakwah itu selama 3 tahun beliau berdakwahnya secara rahasia. Walakin Allah azza wa jalla alhamahu wa ilham lirrasul naun min alwahyi ilaihi. Akan tetapi Allah kemudian mengilhamkan kepada Nabi, dan ilham kepada Nabi ini termasuk wahyu, bagian dari wahyu. Ayyabda dakwah fi fatratihal ula bisiryah wa takattum. Nabi diperintahkan untuk berdakwah dengan sir, dengan rahasia dan takattum. Wa alla yalqi biha illa man yaghlibu ala dhannihi annahu sayusiru laha wa yu'minu biha. Dan beliau tidak menyampaikan dakwah itu kecuali orang yang beliau kuat dugaannya beliau bahwasanya dia akan mendengarkan dan mengimani Nabi. Jadi inilah awal dakwah ya, ada rahasia ya. Jadi wahyu ini agar benar-benar Nabi memilih orang yang secara sangkaan beliau akan memilih beliau atau akan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'liman lidu'ah man ba'dahu, agar menjadi pembelajaran bagi para dai setelahnya. Jadi dakwahnya Nabi secara samar-samar ini menjadi pelajaran bagi kita, wa irsyadan lahum ila masyru'iyatil akhdhi bil hitah wal asbab al-zahirah, dan memberikan petunjuk bagi kita pendai ini dalam berdakwah agar kita agar mengambil semua sebab-sebab yang zahir. Jadi kita berdakwah itu tidak serampangan gitu ya, tidak serampangan. Berdakwah itu ada caranya, dakwah tidak kemudian yang penting berdakwah gitu. Enggak. Seperti Nabi di awal itu berdakwah kepada orang-orang yang Nabi yakin akan menerima dakwah beliau. Jadi dimulai dari sesuatu yang kecil. Ini pelajaran dari para dai setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuqarriruhu at-tafkir wal aql as-salim min al-wasail allati yanbaghi an tattakhidha min ajli rusul ila ghayati ad-da'wah wa ahdafiha.
Dan juga harus kita juga mengambil tafkir wal akal salim min wasail alladhi yang bagi at-takhudhu min ajli al-wusul ila ghayat ad-da'wah hadafi. Kita harus menggunakan akal yang sehat kita, menggunakan akal sehat kita dan segala metode yang kita ambil untuk kemudian kita sampai kepada tujuan-tujuan dakwah kita. Jadi dakwah itu ada wasilahnya, ada caranya. Jadi dakwah itu bukan spontanitas, teman-teman. Jadi butuh difikirkan gimana caranya. Dan ini Nabi pun melakukan hal ini berdasarkan sirah beliau, berdakwah secara rahasia. Ala alla yataghallab kullu dhalika ala al-i'timad wal ittikal ala Allah wahdihi wa ala alla yadhhab al-insan fi at-tamassuk bi hadhihi al-asbab madhhaban yu'tiha ma'na at-ta'thir wal fa'aliyah fi tasawwurihi wa tafkirihi فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى. على أن لا يتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله وحده. Tetapi walaupun kita sudah mengambil semua hal tadi, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada sebab-sebab yang kita ambil, artinya kita tidak serampangan, kita berfikir. Tetapi semuanya itu masih kita ambil adalah beritikal, kita itikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mempunyai cara-cara untuk berdakwah, tetapi ujung-ujungnya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alla yadhhab al-insan fi at-tamassuk bi hadhihi al-asbab madhhaban yu'tiha ma'na at-ta'thir al-fa'aliyah fi tasawwurihi wa tafkirihi. Dan juga ketika orang itu mempunyai cara-cara untuk berdakwah, tidak menjadikan caranya itu bahwasanya itulah yang kemudian akan bisa mensukseskan dakwahnya. Fahadha yakhdashu aslal iman billah. Maka hal ini kemudian bisa merusak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita dalam berdakwah itu mengambil sebab-sebab materi, berfikir, tapi jangan kemudian hal itulah yang kemudian menjadi hal utama yang menjadi concern kita, bahwasanya kita akan sukses berdakwah dengan metode kita. Fadlan an annahu yatanafa ma'a tabi'atid dakwah ilal Islam. Karena hal tersebut nanti bisa bertentangan dengan tabi'atud dakwah ilal Islam, dakwah kepada Islam itu sendiri. Jadi walaupun kita sudah mengambil semua sebab-sebab dakwah, sudah kita pikirkan, tidak serampangan, kita juga harus menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian menjadikan semua hal yang sudah kita rancang itu kemudian yakin bahwasanya hal itu akan membuat dakwah kita sukses. Jadi harus dibarengi antara kita berusaha untuk membuat rencana-rencana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta juga keyakinan kita itu kita bertawakal 100% bahwasanya semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min huna tudrik anna al-uslub da'watihi tudraku anna uslub da'watihi alaihi salatu wassalam fi hadhihi al-fatrah kana min qabili siyasah asy-syar'iyyah bi wasfi kaunihi imaman. Maka dari sini kita tahu bahwasanya uslub dakwah Nabi pada fatrah ini adalah yang disebut dengan siyasah syar'iyah, politik syar'i, karena beliau di sini posisinya menjadi seorang imam. Walaysa min a'malihi tablighiyah anillahi ta'ala biwasfi kaunihi nabiyyan, dan bukan dari amal, bukan dari proses tabligh dari Nabi, penyampaian Nabi dari Allah yang ketika beliau posisinya sebagai Nabi.
Jadi di posisi ini Nabi Muhammad SAW 3 tahun ketika berdakwah sir ini, posisi beliau disebutkan di sini adalah sebagai seorang imam, pemimpin, bukan seorang nabi. Nabi itu hanya menyampaikan, tetapi seorang pemimpin itu dia punya orang yang dia atur begitu ya, yang disebut dengan siyasah syar'iyah, politik syar'i. Kita menjadi pemimpin dan memang benar-benar memikirkan gimana jalan dakwah itu. Wa bina'an ala dzalika fa innahu yajuzu li ashabid dakwah islamiyah. Maka berdasarkan hal itu boleh bagi orang yang berdakwah Islam fi kulli asrin ay yasta'milu al-muruna fi kayfiyatid dakwah. Boleh bagi orang yang berdakwah kepada dalam dakwah Islam itu untuk dalam setiap masa boleh menggunakan kelembutan dalam berdakwah. Min haitsu takattum wal jahr. Boleh dia kemudian boleh kadang-kadang dia sembunyi-sembunyi, boleh kadang-kadang dia jahr, dakwahnya dia terang-terangan, atau lain, atau dia lembut, wal quwwah kadang-kadang kuat begitu ya. Hasbama yaqtadhihi dzarf. Jadi berdasarkan ini juga dai itu di sepanjang zaman boleh fleksibel ya. Jadi dakwahnya dilihat dulu gimana, apakah dakwah saya ini butuh samar-samar atau harus terang-terangan atau dengan kelembutan atau dengan kuah, dengan kekuatan begitu. Jadi yang penting lihat kondisinya, lihat kondisi itu. Jadi para dai melihat kondisi daripada masyarakatnya. Apakah perlu kemudian dakwahnya terang-terangan, apakah harus lemah lembut dan sebagainya. Hasbama yaqtadihi dzarf wa halul asr. Tergantung keadaan dan keadaan masa itu ya. Alladzi ya'ishu fihi. Jadi penting ini ya. Kita harus dakwah itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan keadaan kita di mana kita hidup. Wahia murunatun haddadaha syariah Islamiyah. Dan itu adalah kelembutan atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, i'timadan ala waqi'i siratihi, berdasarkan atas kejadian pada sirah Nabi. Jadi sirah Nabi bisa menjadi ibrah bagi kita, teman-teman. Bahwasanya kita dari perjalanan hidup beliau bisa meniru ketika kita ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menggunakan cara-cara yang digunakan oleh Nabi. Dimnal ashkal awil marahil al-arba' allati sabaqa dzikruha, menurut bentuk-bentuk dan fase-fase yang 4 yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi fase dakwah Nabi ada 4 tadi ya. Jadi boleh kita menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang digunakan oleh Nabi, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Ala ayyakuna an-nazar fi kulli dzalika ila maslahatil muslimin wa maslahatid dakwah islami. Tetapi yang patut kita perhatikan dalam hal itu bahwasanya semuanya itu harus berdasarkan maslahat kebaikan bagi dakwah Islamiyah dan umat muslim. Wa min ajli hadha ajma'al jumhurul fuqaha المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدد بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغي إلى آخره. ومن أجل هذا, maka dari hal ini ajma'a jumhurul fuqaha, para jumhur fuqaha itu bersepakat bahwasanya apabila kaum muslimin itu masih sedikit jumlahnya atau dalam keadaan lemah dan mereka mengetahui persangkaannya kalau mereka itu akan terbunuh, idza ma ajma'u qitaluhum fayambaghi an taqaddama huna maslahah hifdzun nafas. Jadi kalau memang jumlahnya masih sedikit, lemah begitu ya, dan kalau berdakwah secara terang-terangan nanti bisa dibunuh, maka harus diperhatikan di sini adalah maslahah hifdzun nafsi, memperhatikan jiwa-jiwa itu. Li'annal maslahah
muqabalah wa hiya maslahah hifdzuddin mauhumah aw manfiyah al-wuqu'. Lianna al-maslahah al-muqabalah wa hiya maslahatu hifdzuddin mauhumatun aw manfiyatun al-wuqu'. Lianna al-maslahah al-muqabalah, karena maslahah sebaliknya wa hiya maslahah hifdzuddin mauhumah masih berupa waham. Maksudnya akan dalam pikiran itu akan kalah, akan tidak terrealitas. Jadi ketika dakwah Islam itu dalam pikiran kita, dhon kita, ini kalau kita bersifat keras, terang-terangan, terlalu tampak begitu, kita akan kalah. Maka harus kita dahulukan pada waktu itu hifdzun nafsi. Apalagi kita punya dhon yang kuat akan terbunuh, maka harus kita dahulukan hifdzun nafsi atau menjaga diri kita, menjaga nyawa kita. Wa yuqarriru Izzuddin Ibn Abdissalam hurmat al-khawd fi misli hadzal jihad qailan. Dan juga Izzuddin bin Abdissalam mengatakan haram hukumnya untuk berjihad pada kondisi seperti ini, kondisi ketika umat muslimin masih sedikit, masih dalam keadaan lemah. Fa idza lam tahsul an-nikayah wajib al-inhizam lima fi thubut min fawatin nafsi ma'a shifa fi suduril kuffar wa irgham ahli al-islam. Wa qad sara thubut huna mafsadah mahdah laisa fi tayyiha maslahah. Jadi apabila kemenangan itu tidak bisa tercapai, maka kita harus mengalah. Karena dengan keadaan seperti itu, orang kafir akan kemudian tidak marah kepada kita, dan juga kita bisa kemudian tetap hidup. Jadi yang kita perhitungkan di sini adalah hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga nyawa kita, daripada mempertahankan Islam, apalagi kita yakin jumlahnya masih sedikit, masih lemah, kemudian melawan orang yang kuat, maka lebih baik kita mengalah agar kita tetap hidup dan mereka orang-orang kafir tidak kemudian benci dan membunuh semua orang-orang Islam. Qultu wa taqdimul maslahatin nafs huna min haitsu dzahir faqun. Kata Syekh Buti, dia berkomentar terhadap pendapatnya Izzuddin bin Abdissalam ini. Wa taqdimu maslahatun nafsi huna min haitsu dzahir faqun. Maka mendahulukan maslahat keselamatan jiwa di sini adalah maslahah dari segi zahir saja. Amma min haitsu haqiqah al-amr wa marmahu al-ba'id fa innaha fil waqi' maslahatud din. Ini yang luar biasa. Walaupun pada zahirnya kita menjaga diri itu adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa seorang manusia, tetapi pada batinnya itu adalah hifdzuddin, maslahah bagi agama. Id al-maslahah diniyah taqtadi fi misli hadhil hal an tabqa arwahil muslimin salimatan likay yataqaddamu wajahidu fil mayadin al-maftuhah al-ukhra. Karena apa? Ketika umat muslim itu tidak terbunuh, masih ada, itu akan nanti membuka peluang untuk kemudian mereka berjihad, kemudian memikirkan langkah-langkah ke depannya agar Islam itu dapat berkembang. Jadi perlu untuk berpikir ya, jangan konyol gitu, jangan konyol. Kalau memang belum saatnya seseorang itu berdakwah dengan terang-terangan, maka harus diam dulu, harus dingin dulu. Dan ini pada zahirnya memang terlihat menjaga jiwa, tapi pada batinnya adalah menjaga agama. Karena kalau orangnya masih hidup, itu kemungkinan besar nanti masih bisa berdakwah. Andaikan 30 orang tadi kemudian berdakwah dengan terang-terangan, orang kafir marah, dibunuh semua 30, habis, maka habislah Islam. Siapa nanti yang akan menyebarkan Islam? Wa illa fa inna halakahum yu'tabar idraran bid-din nafsi. Maka orang yang meninggal semua itu, orang yang terbunuh itu maksud adalah
mafsadat adalah kejelekan bagi agama, fasfushan lil majal amamal kafirin yaktahimu makana masdudan amamahum minas subul. Dan kemudian dengan kita terang-terangan di hadapan orang kafir itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menghabisi orang muslim, di mana yang sebelumnya mereka tertutup jalan untuk itu. Jadi memang harus bertahap dakwah dari yang sedikit, pelan-pelan, tidak terang-terangan begitu ya. Wal khulasah annahu yajibu al-musalamah aw al-israr bid-da'wah idza kana al-jahru aw al-qital yadurru biha. Maka di sini kesimpulannya adalah boleh kita kemudian mengalah, berdakwah dengan israr, dengan sir, dengan rahasia, idza kana al-jahru awil qital yadurru biha. Apabila dakwah dengan terang-terangan dan dengan peperangan itu bisa membahayakan dakwah Islam, wala yajuju al-israr fi dakwah idza amkana al-jahr. Tapi juga enggak boleh diam terus apabila sudah terbuka peluang untuk berdakwah secara terang-terangan. Wala yajuzu al-musalamah ma'adh dhalimin al-mutarabbisin biha idza tawaffara asbabul quwwah wa ad-difa' anha. Juga enggak boleh berdamai dengan orang zalim apabila orang muslim sudah punya kekuatan. Wala yajuzul qu'ud an jihadil kafirin fi aqri dawrihim idza ma tawaffarat wasail dzalika wa asbabihi. Dan juga enggak boleh kita malas-malasan untuk berjihad kepada orang kafir apabila sudah ada wasilah dan sebab-sebab agar kita menjadi kuat. Jadi ketika kita punya kekuatan untuk berdakwah, berjihad dengan orang kafir, maka harus kita gunakan. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi benar-benar fleksibel, berpikir menggunakan siasah syar'iyah. Bagaimana kemudian bisa mensukseskan dakwah Islam itu. Jadi tidak mati konyol begitu ya. Benar-benar difikir, kalau sudah punya kekuatan ya sudah kita lawan. Jadi itu semua sudah diperhitungkan oleh baginda Nabi dari perang-perang ya. Semuanya termasuk perang Badar, perang Uhud, itu semuanya sudah difikirkan dengan matang. Dan memang pada waktu itu orang muslim sudah punya kekuatan. Demikian yang bisa kita baca sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW ini menjadi bekal bagi kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau paling tidak berdakwah kepada keluarga kita ataupun kepada diri kita pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.